Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Nadilia Arjani. Pada video kali ini saya akan memberikan materi mengenai teks tanggapan. Jadi disimak baik-baik ya videonya. Pernah tidak kalian melihat atau membaca karya sastra berupa puisi atau lukisan, atau kalian melihat teman kalian debat di depan kelas, itu debat bahasa Indonesia dan lain sebagainya? Isu-isu hangat yang sedang marak terjadi di Indonesia seperti adanya pilkada di saat pandemi COVID-19, dan karena pandemi COVID-19 terjadinya pembelajaran daring dan juga menurunnya ekonomi. Nah, ada berbagai komentar yang diberikan oleh masyarakat terkait hal itu. Nah, seperti komentar belajar daring itu sulit ya, atau wah itu ada yang tidak memakai masker di kerumunan, dan beberapa komentar-komentar lainnya. Nah, beberapa poin sebelumnya yang saya jelaskan tadi itu merupakan sebuah tanggapan. Nah, ada yang setuju, ada pun yang tidak setuju. Yang setuju pasti punya alasan, begitu pula yang tidak setuju pasti memiliki alasan mengapa mereka tidak setuju dengan hal yang dilihatnya atau yang mereka komentari. Gimana sih struktur teks tanggapan, atau gimana sih pondasi sebuah teks tanggapan? Tentunya sebuah teks tersebut pasti memiliki pondasi untuk mencakup keseluruhan teks. Nah, ada tiga struktur. Yang pertama itu ada konteks. Nah, konteks ini bisa diidentikan dengan sebagai identitas suatu karya atau identitas dari yang kalian tanggapi. Yang kedua itu deskripsi. Nah, di dalam deskripsi itu dijelaskan seperti bagaimana hal itu terjadi. Dan yang terakhir, di dalam teks tanggapan ada penilaian, seperti kelebihan atau kekurangan sebuah teks tersebut atau karya tersebut. Nah, gimana sih kebahasaan sebuah teks tanggapan? Sebuah teks tanggapan memiliki 4 ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif ini subjeknya melakukan perbuatan. Nah, yang kedua, menggunakan kata tugas. Contohnya itu seperti di, ke, oleh, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu menggunakan bahasa deskripsi. Deskripsinya ini menjelaskan uraian-uraian dengan jelas dan rinci mengenai karya atau sesuatu yang kalian komentari. Nah, yang keempat itu bahasanya memberikan penilaian, memberikan kelebihan atau kekurangan seperti memuji atau mengkritik. Jadi, di dalam teks tanggapan ada 4 poin yang menjadikan ciri sebuah kebahasaan teks tanggapan. Nah, bisa kalian lihat di sini ada lukisan karya dari Avandi. Nah, kalian amati dengan jelas dan terinci bagaimana lukisan tersebut. Mohon disimak baik-baik ya. Kalian akan belajar menyimpulkan teks tanggapan dari sebuah karya lukisan tersebut. Nah, di dalam sebuah teks tanggapan kalian harus objektif dan santun. Nah, mengapa demikian? Kalian harus objektif sesuai dengan fakta yang ada dan juga santun, tidak sewenang-wenang memberikan tanggapan. Kemudian kalian juga bisa memberikan tanggapan seperti, nah apa yang ditanggapi, siapa yang menanggapi, dan bagaimana bentuk tanggapan kalian, dan juga bagaimana cara menanggapinya. Begitulah rekan-rekan sekalian untuk menyimpulkan sebuah karya lukisan atau menyimpulkan teks tanggapan. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai teks tanggapan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Dan jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.